Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zarpana Fitasari, NPM A1M022039 dari Prodi Pendidikan IPA. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang struktur, fungsi, dan proses pendengaran pada manusia. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, telinga pada manusia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Nah, yang pertama adalah telinga bagian luar. Telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga, sedangkan saluran telinga berfungsi untuk menangkap debu yang masuk ke saluran telinga serta mencegah hewan berukuran kecil masuk ke dalam telinga. Selanjutnya adalah telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau yang disebut dengan membran timpani dan tulang telinga. Gendang telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang telinga. Adapun tulang telinga berfungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Selanjutnya adalah telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri dari saluran eustasius, rumah siput atau disebut dengan koklea, dan saluran gelang atau disebut dengan labirin. Saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran di telinga luar agar seimbang. Kemudian rumah siput atau disebut dengan koklea merupakan saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor. Kemudian saluran gelang atau libirin yang terdiri atas saluran setengah lingkaran atau disebut dengan semisirkularis yang berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh. Nah, bagaimana sih proses pendengaran pada manusia? Proses mendengar pada manusia melalui beberapa tahap. Tahap pertama diawali dari lubang telinga yang menerima gelombang dari sumber suara. Kemudian gelombang suara yang masuk ke dalam lubang telinga akan menggetarkan gendang telinga atau yang disebut dengan membran timpani. Getaran membran timpani ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang kecil yang disebut dengan martil, landasan, dan sanggurdi. Telinga tengah dihubungkan ke faring oleh tabung eustasius. Selanjutnya, getaran dari tulang sanggurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui membran jendela oval ke koklea. Getaran dari jendela oval ditransmisikan ke dalam cairan limfa yang berada di dalam ruangan koklea. Di bagian dalam ruangan koklea terdapat organ korti. Nah, organ korti ini berisi cairan sel-sel rambut yang sangat peka. Inilah yang disebut dengan reseptor getaran. Sel-sel rambut ini akan bergerak ketika ada getaran di dalam koklea, sehingga menstimulasi getaran yang diteruskan oleh saraf auditori ke otak. Selanjutnya akan diproses oleh otak, sehingga kita bisa mendengar suatu bunyi. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan proses pendengaran. Di sini saya menggunakan plastik, kemudian ada karet gelang, lalu ada baskom kecil, dan di sini saya menggunakan beras dan juga panci. Ketika panci dipukul-pukul, maka beras akan bergerak. Hal ini karena adanya getaran bunyi yang dikenakan pada baskom. Getaran bunyi dari panci sampai ke beras melalui perambatan bunyi dari panci ke baskom. Hal ini karena perampatan bunyi dapat terjadi lewat medium baik padat, cair, ataupun gas.